Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Video ini kami buat sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan tanggal 8 Juli 2026, yaitu kegiatan uji kompetensi dan juga kegiatan parenting bagi orang tua ya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah mengenai kegiatan uji kompetensi yang sudah dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2026 kemarin ya. Kenapa diadakan kegiatan uji kompetensi itu? Yang pasti kegiatan uji kompetensi itu bukan untuk membatalkan siswa sebagai calon murid baru di SMP 1 Gegesik. Tetapi kegiatan uji kompetensi itu sebagai kegiatan mapping awal, mengetahui mengenai kemampuan dasar daripada calon murid baru di SMP 1 Gegesik kelas 7. Sehingga nanti penyebaran siswa itu akan merata setiap kelasnya. Oke, sebagai data ya, ini hanya contoh hasil dari penilaian yang kemarin. Itu kita dapatkan kurang lebih nilainya seperti ini. Nah, di sini kita lihat formula atau formasi kelasnya. Misal ya, yang di kelas A itu bukan selalu anak-anak yang nilainya tinggi semua, itu tidak ya. Jadi pembagiannya itu bukan seperti ini. Ya. Jadi bukan misalnya pembagiannya itu untuk nilai tertinggi itu dapat kelas A semua. Kemudian nilai yang di bawahnya itu nanti dapat kelas B dan seterusnya. Sehingga ketika kebagian kelas yang paling belakang, misalnya kelas K, itu menjadi kelas yang paling rendah nilainya. Itu tidak ya. Jadi pembagiannya itu adalah dilakukan secara acak. Kita ambil contoh misalnya ini urutannya. Nah, bisa jadi siswa dengan nilai tertinggi itu di kelas A. Kemudian siswa yang kedua itu di kelas B. Siswa yang ketiga di kelas C, D, H, I, J, K. Nah, setelah sampai K itu bukan kelas A lagi, tetapi dibalik dari K, J, I, dan seterusnya. Nanti ketika diurutkan, posisi kelas ini dikumpulkan yang kelas A-nya, kelas B-nya, kelas C-nya. Maka di satu kelas itu akan bervariasi nilai. Kita coba urutkan ya. Nah, bisa kita perhatikan di sini. Kelas A ada yang jumlah nilainya 163. Tapi juga ada yang nilainya 90. Ada juga yang nilainya hanya 47. Ya. Begitupun dengan kelas B. Kelas B juga ada yang mendapat 163 dan juga ada yang mendapat nilai 89, 90, 48. Jadi pembagian kelas itu nanti rata antara kelas A, B, C sampai dengan K. Jadi Bapak Ibu, anak-anak hebat SMPN 1 Gegesik, jangan merasa ketika kelasnya itu berada di bawah ya. Misalnya di kelas K, berarti isinya adalah anak-anak tidak berbobot semua. Bisa kita lihat di sini misalnya ya. Di kelas K ini ada yang nilainya 187.
Tapi ada juga nilai yang kecilnya 75, 73 ya, seperti itu. Jadi kelas ini isinya itu rata untuk yang tingkat atas, tingkat menengah maupun tingkat bawah. Kemudian dari hasil uji kom kemarin ya, kita sudah menyiapkan kelas yang baru sesuai dengan hasil uji kompetensi tersebut ya. Dan karena ini adalah masa-masa awal kegiatan MPLS, sekiranya anak-anak hebat bisa menyimak dengan baik ya, sehingga tidak salah dalam informasi yang disampaikan. Nanti silakan dibuka, alamatnya adalah studiocerdas.my.id/kelas 7 ya, seperti itu. Nanti tampilannya seperti ini. Sama dengan yang lalu ya, hanya beda nanti datanya. Kalian masukkan kode yang ada di surat keterangan diterima tersebut. Misal kita ambil contoh, kemudian klik cari data ya. Nah, tetap akan menampilkan avatar sesuai dengan jenis kelamin kalian. Kalau masih ada yang salah, silakan hubungi admin ya. Kemudian menampilkan nama, menampilkan sekolah asal, menampilkan kelas asal ya, kelas pada saat kemarin uji kompetensi. Kemudian sekarang sudah menampilkan kelas barunya. Kemudian ruang barunya juga, dan ada nama wali kelasnya ya. Jadi kita ambil contoh nih, nama Naurasari itu misal dari kelas G tadinya, tetapi sekarang ada di kelas A. Seperti itu contoh ya. Kita coba lagi, misalnya contoh yang kedua, namanya Widyatama, berarti laki-laki karena avatarnya berupa laki-laki. Asal kelasnya dari C, kemudian sekarang di kelas 7D. Ruang barunya, dan ini adalah nama wali kelasnya. Ini nanti pada hari Senin harus sudah berbaris, harus sudah menempati sesuai dengan kelas yang ada di sini. Jadi bukan dari kelas asal ini ya. Jadi nanti untuk hari Senin itu akan menempati kelas baru. Seperti itu. Pertanyaannya, apakah ini sudah final, sudah paten atau belum ya? Itu tergantung nanti pada saat 5 hari pelaksanaan MPLS. Bisa jadi ini adalah kelas terakhir kalian. Ini kelas yang memang akan ditempati kalian selama 1 tahun ke depan, atau bisa jadi karena suatu hal ya, kelas ini bisa berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Seperti apa kondisi yang ada itu? Misal ya, ada jumlah laki-laki dan perempuan di suatu kelas itu tidak sama jumlahnya. Nah, maka ketika tidak sama harus disesuaikan, sehingga ada salah satu yang harus berpindah ke kelas yang lain. Seperti itu. Nah, hendaknya ini dipahami oleh anak-anak hebat semua, oleh Bapak Ibu semua ya. Jadi jangan sampai, mohon maaf ya, misalnya karena kelasnya berada di kelas 7A, pengennya di kelas 7E, atau inginnya di kelas 7K, itu tidak bisa dilakukan ya. Jadi sekali lagi, percampuran atau pengkondisian kelas itu bukan asal diacak, tapi disesuaikan dengan kemampuan daripada anak, bapak, dan ibu.
berdasarkan kemampuan anak-anak semua. Jadi ketika semua keinginan itu dituruti sesuai keinginan pribadi, itu nanti akan mengganggu kegiatan kelas tersebut selama 1 tahun ke depan, ya. Jadi silakan nanti kunjungi alamat studiocerdas.my.id/kelas 7. Kemudian ketikkan kodenya di sini, klik cari, nanti akan muncul data kamu dan ini adalah kelas baru kalian, ya. Mulai berlaku hari Senin. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.